diperintah bilmani membebaskan tawanan, awil fida atau mengambil tebusan. Wahada utawi kang kaya mengkene iki iku min makarimil akhlak, setengah saking pira-pira kemuliaan akhlak dalam Islam. Allati arsyada kang wus nuduhake ilaiha maring mengkono-mengkono akhlak sapa al-islamu agama Islam. Ruwiyatin riwayatake annal hajjaj setuhune al-hajjaj hina asara naliko menawan sapa al-hajjaj ashaba Abdurrahman ing pira-pira pasukan Abdurrahman bin As'as. Wakanu lan ana sapa pasukan ana iku qoriban mendekati min khamsati alafi rajul, mendekati 5.000 pasukan tentara. Qatala mongko mateni sapa al-hajjaj minhum dari 5.000 itu mateni salah sata alafin 3.000. Lah yo mateni wong kok cek endengi sing 3.000 dipateni. Faja'ahu mongko teko ing al-hajjaj sapa rajulun seorang min Kindah saking Kindah. Faqala ngucap sapa rajul ya hajjaj la jazakallah anis sunnah wal karami khairan, semoga Allah tidak membalasmu kebaikan dari sunnah dan kemuliaan. Qala hajjaj mengucap walima krono opo dzalika kang kaya mengkono mau. Qala ngucap sapa hajjaj li anna Allah ta'ala yaqul krono setune Allah berfirman fa idza laqitumul ladzina kafaru fadrbar riqab, jika kalian ketemu tentara-tentara kafir maka penggal leher mereka itu di medan perang, bukan kepada tawanan perang. Hatta sehingga idza askhantumuhum, ketika kamu telah mampu menaklukkan mereka, fasuddul wasaq, maka kencengi ikatan, artinya ditawan. Setelah ditawan bukan kok dibunuh. Fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Fa imma bisa jadi mannan, mereka diberi kebebasan dengan benar-benar memberi kebebasan ba'du setelah ditawan. Wa imma bisa jadi fidaan, kalian mengambil tebusan bukan dibunuh. Fi haqqil ladzina kafaru, itu pun bagi tentara-tentara kafir. Wallahi ma mananta wala fataita, demi Allah hai al-hajjaj, kamu ini membebaskan tidak, mengambil tebusan juga tidak, enggak Qur'an iblas sama ini. Waqad qala syairukum, benar-benar mengucap syairukum, seorang penyair dari kalian, fima mengenai hal wasofa yang mana si syair itu mensifati bihi dengan ma kaumahu, mensifati kaumnya, min makarimil akhlak, yakni tentang akhlak yang mulia, bukan membunuh tawanan perang. Apa? Wala naqtulul asra walakin nafukuhum, kita tidak membunuh para tawanan perang, akan tetapi kita bebaskan mereka. Idza asqalal a'naqa hamlul magharim, ketika benar-benar memberatkan leher, hamlul magharim, menanggung beban ngopeni tawanan. Ngopeni tawanan pirang-pirang ewu, butuh beras berapa ton, timbang repot-repot ya dibebasno. Jadi kalau Quran
dibebaskan atau ambil tebusan, bukan kok dibunuh gitu ya. Itu pun kepada tentara kafir. Nah, peristiwa Al-Hajjaj dinasti Bani Umayyah itu perang dengan sesama muslim. Ngono tawanane bukan malah dibebaskan, padahal tentara muslim loh. Mata ini di medan perang, maklum karena musuh mengancam kita. Ini musuh sudah ditawan, wis gak lapo-lapo, gak bawa senjata, masih juga dibunuh. Sungguh biadab ya, bukan akhlak yang mulia. Ibarat tinju di atas ring sama ninju. Ya memang maklum, sama gak ninju ya ditinju. Iki wis mari salaman-salaman di luar ring si ngampleng maneh. Enggak fair, enggak sportif. Faqala Hajjaj mengucap uffun atau uffin li hadhil jiyaf. Uffin itu misuh ya. Peduli amat bangkai-bangkai ini. Memang dia kan pasukan pembunuh Sayyidina Husain. Al-Hajjaj, bengis banget. Tapi repotnya sesama muslim. Amakana tidak adakah fihim di antara mereka man orang yuhsinu misla hadzal kalam yang bisa ngomong baik seperti ini. Udah karek biro dipateni 2000. Dipateni 3000 karek 2000. Khullu bebaskan olehmu sabila man baqiya, bebaskan orang-orang yang masih tersisa. Gandengan kata-kata khalla sabil itu maknanya ya membebaskan. Ojo dimaknai dewe-dewe malah angel pengertiannya. Ya khallu sabil, bebaskan gitu aja. Itu sudah idiom ya. Antara khalla dan lafaz sabil itu gandengan. Jadi memaknainya jadi satu. Sama dengan lam dan ba'du. Maknanya lama, belum. Saya belum makan. Kalau lama enggak harus menyebut fiilnya. Hal akalta lama, ya. Tapi kalau pakai lam itu digandeng ba'du. Hal akalta lam akul ba'du. Lam akul ba'du itu maknanya saya belum makan. Mau maknai dewe-dewe tambah paham muridmu. Hal akalta lam akul durung mangan sapa ingsun ba'du. Nah, repot. Ya wis itu idiom ya. Wis gandengane untuk menunjukkan satu makna belum itu boleh pakai kalimat lama, boleh pakai kalimat lam ditambahi ba'du. Hanya cara penggunaannya kalau lama tidak harus menyebut fiilnya. Lama akul boleh atau hanya lama gitu dok juga boleh. Kalau lam dan ba'du ya harus disebut fiilnya. Lam akul ba'du enggak boleh. Hal akalta lam, orang kena bahasa Arab apa ini? Hal akalta lam. Fakhalla kemudian Hajjaj membebaskan atau fakhulliya lalu dibebaskan yauma idzin di hari itu an baqiyatil asra, sisa dari para tawanan itu. Wahum zaha'u alfain, mereka itu kira-kira 2000. Biqauli dzalika rajul, karena ucapan kritikan si penyair tadi. Al-ahkam asy-syar'iyyah, ternyata Hajjaj sebengis itu diingatkan dengan ayat Quran masih dengar juga ya. Berarti ketika itu memang enggak ada yang berani wa tawasau bil haqqi. Al-hukmul awal mal muradu bil ladzina kafaru fil ayatil karimah. Apa yang dimaksud dengan istilah idza laqitumul ladzina kafaru, jika kamu ketemu orang-orang kafir, saben orang kafir langsung dipateni
atau kafir musyrik penyembah berhala sing dipateni, atau orang kafir siapapun yang memerangi Islam, kafir harbi. Mana yang dimaksud harus dibunuh itu? Ikhtalafa, berselisih pendapat sapa al-mufassiruna, para mufassirun, fil murati min qawlihi ta'ala, mengenai yang dimaksud dari firman Allah Ta'ala, alladzina kafaru. Ala qaulaini, ada dua pendapat. Al-qaulul awal, al-muradu bihim al-musyrikun al-kufar abadatul awsan. Yang dimaksud orang-orang kafir itu, kalau ketemu di medan perang harus kita bunuh, adalah orang-orang musyrik, orang kafir penyembah berhala. Wa hadza marwiyun an Ibnu Abbas. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-qaulu tsani anna al-murad bihim kullu man khalafa dinal Islam min musyrikin aw kitabiyyin idza lam yakun sahiba ahdin aw wala dhimmah. Yang dimaksud dengan istilah alladzina kafaru, dibunuh saja, ya setiap orang yang tidak beragama Islam, orang musyrikah atau orang ahlul kitab, siapa? Yahudi, Nasrani. Jika bukan kafir mu'ahad, juga bukan kafir dhimmi. Kafir mu'ahad itu non negara kita kafir, tapi antara kita dengan mereka ada perjanjian damai, nggak boleh saling menyerang, ya kayak sekarang ini. Non Muslim tapi kita dengan Australia damai. Kalau ada orang Australia ke sini nggak boleh di sweeping, dibunuh. Orang Indonesia yang kuliah di sana juga nggak bakal di sweeping, dilindungi. Nah, yang kayak begitu itu nggak boleh. Orang Indonesia moro-moro terus, ayo orang Australia, ayo kamplengi, ora oleh. Ya, malih kesane kaya Islam yang ingkar janji, nggak baik bagi Islam, nggak menjaga marwah Islam. Itu ya, paham ya? Wong Cina rek kamplengi, di Cina lagi kamplengi, ojo. Karena mahasiswa Indonesia yang di Cina juga dilindungi. Itu kafir mu'ahad, sahibah ahdin. Kalau kafir dhimmi non Muslim, yang sewarga negara dengan kita, ya, dan siap mengikuti aturan yang kita sepakati, enggak saling membunuh karena sesama anak bangsa, berkomitmen sama-sama bareng-bareng bela negara. Ya mereka kafir dhimmi, ojo dikamplengi. Engko moro-moro ayat iki nggo pedang nang dia ketemu kafir, fadhur barriqab, penggal leher, gak ngono iku Mas. Fadkhulu, masuk fihi dalam kategori alladzina kafaru, kullul kufar, semua orang kafir apapun agamanya, mau penyembah berhala, mau Kristen, mau Yahudi, semua orang kafir yang memerangi Islam itu kena hukum fador ber riqab, penggal leher mereka, itu istisnain, tanpa terkecuali. Wa huwa zahirul ayat, dan ini adalah zahir dari ayat ini. Wa ikhtiyaru jumhuril mufassirin, pendapat ini pula yang dipilih oleh mayoritas mufassirin. Qala Ibnu Arabi wa huwa as-sahih, inilah yang benar diumumil ayati, karena ayat ini bersifat umum fi tentang siapapun yang kafir. Wa takhsisu, mengkhususkan hanya penyembah berhala, la dalila alaih, tiada dalil untuk hal itu. Al-hukmu tsani, mal muradu min qawlihi fadar barriqab, dhahaba as-sadi wa jumhurul mufassirin ila anna al-murada minhu al-qatlu. As-sadi dan mayoritas mufassir berpendapat yang dimaksud penggal leher itu dibunuh. Orang tentara kafir dibunuh di medan perang. Wa dhahaba ba'dul mufassirin, berpendapat sebagian para mufassir, ila annal murada minhu qatlul asir sabrun, yang dimaksud penggal leher itu katanya tawanan dibunuh dengan cara disekap. Disekap itu masuk nih kamar, kunci, radio ngombe, radio panganan sampai mati. Itu
membunuh tawanan perang dengan cara disekap, itu yang dimaksud dengan istilah dorbar riqab, penggal leher itu kayaknya ada yang memaknai begitu. Warajih, pendapat yang kuat adalah al-awwal, yang pertama. Di annal ayat al-karimah wa ya qauluh, karena ayat yang mulia yakni fadarbar riqab hatta idza asqantumuhum, sehingga ketika kamu berhasil menaklukkan musuh-musuh itu, fasudul wasad, tawan mereka, ikat dengan kencang, jadi tawanan perang. Bukan kok tawanan perang disekap. Ini kalimat darbarikob itu di medan perang, penggal leher, yang belum dibunuh mereka sudah takluk, jadikan tawanan perang. Itu maknanya fadorbar rikob. Bukan kok tawanan perang terus dilebokne kamar disekap, enggak ya. Qad ja'alat al-iskhan, ayat ini telah menjadikan askhontumu, penaklukan. Apa sih menaklukkan itu? Wa huwa al-id'af li syaukatil adu, yaitu berhasil melemahkan kekuatan musuh. Ghayatan, iskhan itu menjadi tujuan, target akhir, lidor birriqab, bagi perintah penggal leher. Penggal leher itu sampai kapan? Ya sampai orang-orang kafir takluk, kekuatannya sudah melemah, enggak menyerang lagi. Sisanya tentara ojo dipateni, jadikan tawanan perang. Berarti sebelumnya penaklukan penggal leher. Jelas makna penggal leher itu bunuh di medan perang. Fa'aina huwa qatlul asir sabrun, mana yang dimaksud membunuh tawanan dengan cara disekap? Ma'al ilmi bi annahu yaqa'u fil asri, padahal kita tahu bahwa si asir itu jatuh dalam tawanan ba'da iskhonihi, setelah dia kita taklukkan, wa du'fi, dan setelah dia lemah. Masuk setelah dia lemah malah dibunuh. Fayakunu qawlu jumhuril mufassirin huwal arjaha nasabnya. Maka jadilah dawuh para mayoritas mufassir itu yang lebih unggul. Bal huwa sahih, bukan hanya lebih unggul, emang itu yang benar. Al-hukmu tsalis, mal muradu minal fida wa ma hiya anwa'u, apa yang dimaksud tebusan dan apa saja jenis tebusan. Dhahaba ba'dul mufassirin ila anna al-murada minal mufajat al-itqu ay itqul asir. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud tebusan itu adalah memerdekakan tawanan. Ay itqul asir, memerdekakan tawanan. Wa dhahabal jumhurul mufassirin ila annal murada itlaqu sirahil asir fi muqabili ma ya'khudhul muslimun. Sebagian besar para mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ambil tebusan itu melepaskan tawanan perang dengan imbalan apa yang bisa diterima oleh umat Islam minhum, dari golongan kafir. Jadi dibebas nih, tapi ambil apa? Ambil kompensasi, itu namanya fida, tebusan. Kalau sekedar dibebaskan, apa beda maknanya dengan mannan? Kan Quran memberi dua alternatif, fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Nah kalau fidaan maknanya membebaskan, mannan juga maknanya membebaskan, lah apa bedanya? Ya. Mannan memberi kebebasan tanpa apa-apa, fidaan dibebaskan tapi dengan imbalan, ada muqabil, ada imbalan, ada kompensasi. Wa qad yakunu muqabil asra minal muslimin. Terkadang imbalan atau kompensasi itu sama-sama tawanan perang minal muslimin indal kufar, dari orang-orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, bitori kitabatul, dengan cara tukar menukar tawanan. Ya, oke, tentara kafir tak bebas nih, tapi tentara Islam yo bebas no. Piye iki? Iku tentara Islam 10.000 bebas no kabeh. Engko sing 10.000 wong kafir iki tak bebas nih bisa. Gak apa-apa, ora kudu padha, namanya diplomasi pinter-pinteran. Faqad yakunul muqabil malan,
Terkadang imbalan itu berupa ojir, berupa duit, harta, atau berupa peralatan perang, alutsista, ya. Ini tak bebas ini, tapi tank 15 ini tak pek. Boleh. Ya'khudhuhul muslimun, yang diterima oleh umat Islam fi nadhiri itlaqil asra, sebagai bandingan imbalan dari membebaskan para tawanan. Waqad yakunu iwadu manfaatan, terkadang imbalan itu berupa kemanfaatan. Di zaman Nabi, orang-orang tentara kafir yang ditawan disuruh ngajari baca tulis anak-anak Madinah, lalu dibebaskan. Yang saya kadang ceramah, nggak apa-apa ngangkat guru non muslim. Negara kita ada PNS muslim, ada PNS non muslim, nggak salah. Zaman Nabi, tentara kafir yang ditawan suruh ngajari anak-anak Madinah. Ilmu itu ambil dari siapapun, Mas. Kecuali ilmu Islam ya ambil dari ulama. Ojo teko wong kafir, iki ilmu carane gawe tempe, ilmu baca tulis, ngene kudu ngotot padha Islam iki lha apa zaman. Ya, tentang teknologi industri boleh ambil dari non muslim. Kama kana fi ghazwati Badrin, seperti yang terjadi pada peristiwa perang Badar, faqad kana man laisa indahu malun, benar-benar ada tawanan perang yang dia enggak punya harta, yafti bi nafsah, untuk menebus dirinya, amarahu alaihi salatu wassalam an yu'allima asharatan min auladil muslimin. Rasulullah memerintah dia supaya mengajari 10 anak Madinah, 10 anak umat Islam, al-qira'ah wal kitabah, baca tulis, baru dibebaskan. Boleh. Fal muradu minal fida kullu ma ya'khudul muslimun min a'daihim. Maka yang dimaksud fida dalam ayat ini, semua yang bisa diterima umat Islam dari musuh, min malin berupa harta, au atatin atau peralatan perang, au manfaatin atau kemanfaatan, au mubadalati asra bi asra atau tukar tawanan, wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain. Al-hukmu rabi' ma makna qawlihi hatta tad'al harbu awzaraha. Al-Fatihah.